saya akan membahas sebuah film Jepang rilisan tahun 2004 yang disutradarai oleh Hirokazu Koreda dengan judul Nobody Knows. Cerita dalam film ini terinspirasi dari kisah nyata di Jepang. Mungkin saya sangat amat menyarankan untuk kalian menonton filmnya langsung daripada hanya sekedar mendengar ulasan alur ceritanya. Tapi untuk kalian yang memang ingin mendengarkan ulasan alur ceritanya, akan tak ada waktu untuk menonton filmnya, mungkin ini jadi alternatif yang terbaik untuk kalian tonton. Jadi langsung saja kita mulai ulasan alur ceritanya dan selamat menikmati. Di dalam kereta terlihat dua orang anak kecil membawa koper besar berwarna pink dengan baju mereka yang lusuh. Selanjutnya kita akan melihat seorang wanita dewasa dan seorang anak kecil laki-laki yang baru saja pindah ke sebuah kontrakan baru. Mereka membawa koper-koper besar itu ke dalam. Ternyata di dalam koper-koper besar itu ada seorang anak kecil, jumlahnya ada dua. Anak-anak itu dimasukkan ke dalam koper memang sengaja dilakukan oleh ibunya agar bisa gampang diterima ketika mengontrak sebuah rumah. Karena jika mengontrak sebuah rumah dengan anak yang lumayan banyak, jarang ada yang mau. Karena berisik dan sekalipun ada yang mau, bayar sewanya akan sedikit agak mahal. Ketika malam tiba, anak laki-laki tertua menghampiri seorang anak lain di kota bernama Kyoko. Mereka lalu sembunyi-sembunyi masuk ke dalam kontrakan. Ternyata Kyoko pun anak dari ibunya, jadi total anaknya ada 4. Masing-masing di antara mereka adalah anak tertua bernama Akira, anak kedua bernama Kyoko, anak ketiga bernama Shigeru, dan anak terakhir bernama Yuki. Malamnya saat mereka makan malam, ibu mereka membagi-bagi tugas untuk dilakukan. Semua keperluan belanja keluar hanya boleh dilakukan oleh anak tertua. Dan satu hal yang harus dilakukan lagi, ketika anak yang lain jangan sampai ketahuan pemilik kontrakan. Karena jika ketahuan, kemungkinan besarnya mereka akan diusir, kemudian besok paginya ibu mereka berangkat kerja. Akira menjadi penanggung jawab rumah ketika ibunya bekerja. Dia pergi ke supermarket belanja semua keperluan untuk di rumah. Sedangkan Kyoko bertugas untuk membereskan rumah, meletakkan barang di tempat yang semestinya. Dan dua anak terkecil mereka yaitu Shigeru dan Yuki hanya bermain-main. Mereka tak bersekolah karena keadaan membuat mereka semua tak bisa masuk ke sekolah. Malamnya, Akira memasak untuk makan malam, sedangkan Kyoko bertugas mencuci pakaian mereka semua. Tak lama kemudian ibu mereka pun pulang. Akira bukanlah anak yang malas. Ketika tugasnya sudah selesai semua, dia sesekali belajar lewat buku yang ia punya. Kemudian besok paginya, ibunya tak langsung berangkat kerja. Dia bermain dulu bersama anak-anaknya. Ia merapikan rambut kedua perempuannya. Ibunya memang begitu perhatian kepada mereka semua. Kemudian malamnya ibu mereka pulang begitu larut. Akira bukanlah anak yang terlalu polos, jadinya tahu betul ibunya habis meminum alkohol. Mereka semua memang lahir dari rahim ibu yang sama. Keempat anak itu mempunyai ayah yang berbeda. Tapi meskipun begitu, mereka semua menerima keadaan. Ditambah ibu mereka begitu perhatian terhadap mereka. Besok paginya ketika mereka bangun, ibunya sudah berangkat dan meninggalkan sebuah catatan dengan sejumlah uang. Ibunya akan pergi untuk sementara waktu. Jadi sekarang Akira benar-benar harus bertanggung jawab atas segala sesuatunya, dari mulai membayar tagihan listrik, tagihan telepon, sampai belanja keperluan untuk makanan mereka semua. Waktu demi waktu berlalu, sudah sebulan lebih ibunya tak pulang. Tapi mereka semua bukanlah seorang anak yang mudah menangis ketika ibunya pergi. Kemudian suatu hari Akira pergi meninggalkan kota menuju suatu tempat. Ternyata ia menemui ayah dari Yuki, mungkin untuk meminta sedikit uang. Kemudian habis dari situ ia pergi ke suatu tempat lain. Dia menemui ayahnya. Di sana ayahnya pun hanya memberi uang sedikit, karena ayahnya pun bukanlah seorang orang kaya raya, hanya seorang yang bekerja serabutan demi menyambung hidup. Malamnya Akira pun kembali pulang ke rumah. Besok hari kembali normal. Kyoko membacakan dongeng kepada Yuki. Shigeru bermain-main dengan mainannya. Akira pun belajar.
Lalu tak lama kemudian, akhirnya ibunya pun pulang setelah sebulan pergi dengan alasan bekerja. Tak lupa ia pun memberikan oleh-oleh untuk mereka semua. Kemudian ternyata ibunya pulang hanya untuk mengambil beberapa baju lagi. Jadi ketika sore ibunya kembali berangkat, Akira mengantar ibunya sekaligus membawakan tas ibunya yang berisikan pakaian yang begitu banyak. Kemudian mereka berpisah di stasiun. Ibunya berjanji nanti akan mengirimi mereka uang dan akan pulang secepatnya. Mereka menghabiskan waktu untuk bermain-main di dalam rumah karena memang tak bisa untuk keluar rumah. Malam harinya mereka bersama bahagia. Kemudian Akira sesekali pergi keluar untuk berbelanja keperluan rumah. Selama menunggu ibunya pergi, mereka belum menerima uang. Hari ini adalah hari ulang tahun Yuki, anak paling kecil mereka. Dia ingin sekali menjemput ibunya di stasiun. Yuki merasa ibunya akan pulang hari ini. Meskipun Akira tidak tahu ibunya akan pulang atau tidak, Akira akhirnya pun mengantarkan Yuki menuju stasiun untuk menunggu kedatangan ibunya. Di sana mereka menanti berjam-jam, tapi ibunya tak kunjung juga datang. Untuk kembali pulang ke jalan, mereka berdua melihat sebuah kereta lewat di atas jembatan. Kereta itu menuju bandara Haneda. Yuki ingin sekali pergi ke bandara untuk melihat pesawat terbang. Hari demi hari berlalu, ibunya tak kunjung juga memberi kabar apalagi mengirimi mereka uang. Akira selalu berkeliling, siapa tahu ada sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Akira sangat ingin bekerja paruh waktu di supermarket, tapi umur dia belum bisa dikerjakan di supermarket. Akira tidak berani untuk melapor ke polisi atau lembaga sejenis yang bisa mengurus mereka. Karena jika hal itu dilakukan, mereka tak akan pernah bisa lagi hidup bersama-sama. Sebelumnya memang hal itu pernah dilakukan dan yang terjadi memang begitu mengerikan untuk mereka semua. Sisa uang tinggal sedikit lagi untuk saja Yuki memberikan tabungannya kepada Akira untuk mengurusi mereka. Setiap tahun ibunya memang memberikan uang kepada mereka semua. Untuk Yuki pribadi, uangnya tidak pernah dibelikan sesuatu. Ia tabung demi tahun uang itu suatu saat nanti akan dibelikan sebuah piano. Tapi saat ini rasanya bertahan hidup lebih penting ketimbang untuk membeli piano. Kemudian suatu hari Akira melakukan hal yang belum pernah ia lakukan. Dengan penuh keberanian, Akira mengajak adik-adiknya keluar rumah untuk pertama kalinya. Mereka belanja ke supermarket dengan wajah yang begitu ceria. Mereka bermain di taman. Tak lupa mereka mengambil tanah yang dimasukkan ke plastik-plastik yang mereka bawa. Mereka pun kembali ke rumah mereka. Mereka menanam tanaman dengan tanah yang mereka ambil tadi masing-masing. Pot diberi nama mereka. Listrik sudah mati berbulan-bulan. Memang tagihan listrik tak bisa Akira bayar. Bukan hanya itu, air pun tak lagi keluar dari kamar mandi. Sekarang mereka mengambil air di taman. Setiap hari mereka mencuci pakaian setiap kali mereka ke taman. Di sana selalu ada seorang wanita yang memakai seragam sekolah. Wanita itu tampak murung dan sendirian. Akira mengajaknya bicara. Wanita bernama Suci itu bermain dengan Akira dan adik-adiknya. Mereka mengajak pergi ke rumah. Di sana tanaman sudah tumbuh dengan subur. Sudah lama sekali ibunya tak pulang atau sekedar memberi kabar. Persediaan makanan sudah sangat sedikit. Untuk menghilangkan rasa lapar, mereka mengalihkan itu dengan bermain di taman bersama Suki. Suatu ketika, Suki bertanya, "Kapan ibumu pulang?" Akira pun menjawab, "Mungkin dia tak akan pulang." Akira selalu mendapatkan makanan sisa dari supermarket. Semua pegawai di supermarket itu mengetahui kondisi Akira dan adik-adiknya tanpa sepengetahuan bos pemiliknya. Pemilik kontrakan itu datang menagih uang sewa yang sudah tidak dibayar berbulan-bulan di sana. Kebetulan di situ ada Suki. Suki lalu memutuskan untuk membantu Akira dan adik-adiknya mendapatkan uang untuk membayar sewa kontrakan itu.
Suki ketemu seorang pria dewasa di suatu tempat. Ternyata Suki menemani pria dewasa itu untuk berkaraoke untuk mendapatkan uang. Akira yang tahu itu langsung menolak uangnya dan berlari meninggalkannya. Akira begitu kecewa melihat Suki. Mereka akhirnya sangat kelaparan. Sampai-sampai Shigeru mengunyah sebuah kertas untuk menghilangkan rasa lapar. Mereka membeli makanan dengan sisa uang. Dengan sangat pelan, Shigeru memakan makanannya. Ia tak mau makanannya cepat habis. Keadaan mereka sekarang sudah sangat mengerikan. Tanaman yang mereka tanam sudah semakin menjulang di kontrakan itu. Semenjak uang yang ditolak oleh Akira, Suki belum pernah datang lagi ke sana. Kemudian suatu hari, Yuki pingsan tak sadarkan diri karena jatuh dari kursi. Kemudian Akira langsung pergi ke supermarket. Ia harus membeli obat untuk Yuki. Akira memutuskan untuk mencuri obat itu. Yuki masih tak sadarkan diri. Badannya sekarang semakin demam. Akira bingung harus bagaimana karena tak ada bisa yang ia lakukan. Akhirnya dia memutuskan untuk menemui kembali Suki dan menceritakan apa yang terjadi kepada Yuki. Suki lalu membelikan coklat kesukaan Yuki dengan jumlah yang banyak. Kemudian, ketika mereka sampai di rumah, mereka mendapatkan kiriman uang dari ibunya yang kini entah di mana. Dalam amplop itu ada catatan berisikan pesan Akira, "Rawat mereka dengan baik, ibu mengandalkanmu." Malam tiba, sekarang Yuki sudah meninggal. Lalu Akira dan Suki memasukkan Yuki ke koper berwarna pink. Demam yang begitu panas membuat nyawa Yuki tidak tertolong. Suki dan Akira membawa koper berisi mayat Yuki itu menuju ke sebuah tempat menggunakan kereta. Mereka berdua membawa Yuki ke sebuah bandara di tempat di mana Yuki ingin sekali pergi. Mereka menguburkan jenazah Yuki karena di sana Yuki bisa melihat pesawat-pesawat terbang. Akira dan Suki kembali pulang. Tak ada percakapan di antara mereka karena ketika rasa kehilangan datang selain diam. Hari-hari selanjutnya kembali dengan normal. Para pegawai supermarket itu masih memberi mereka makanan sisa. Suki masih bersama mereka. Lagi pula Suki sama sekali tidak diinginkan kelahirannya seperti mereka. Lalu film pun selesai. Nobody Know terinspirasi dari kisah nyata, yaitu kasus pengabaian anak di Suragamo, Tokyo yang terjadi pada tahun 1988. Dalam kasus tersebut, polisi yang bertindak atas laporan warga menemukan 3 anak yang terkurung di sebuah rumah dalam keadaan lemah dan kelaparan, bersama mayat salah satu dari mereka yang meninggal karena kelaparan. Sebenarnya ada 1 anak laki yang tidak ditemukan jenazahnya tersebut, yang rupanya merupakan masalah cukup serius. Di Jepang jelas mengundang kontroversi dan berbagai spekulasi. Walau sang ibu yang bertanggung jawab sudah ditangkap oleh pihak polisi, ada sebuah quotes dari tokoh yang tampaknya bisa begitu ekstrim. Namun Anda bisa akan sangat setuju dengan setelah menonton film ini, bahwa mungkin anak-anak yang malang itu lebih baik tidak pernah lahir daripada hidup ditelantarkan. Oke, begitu saja pembahasan film ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai film ini selesai. Jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.